Ya, kembali hadir bersama JKJ Istimewa. Yuhu. Itu kanan tempat wisatanya tuh. Jadi teman-teman, kali ini kita mencoba untuk meliput sebuah tempat wisata bernama Studio Gamplong di Yogyakarta. Ya, di Gamplong sih, namanya Desa Gamplong, Dusun Gamplong ya, tapi di daerah istimewa Yogyakarta ya, area Godean Kulon Progo itu, di Dusun Gamplong tempatnya. Jadi tempat ini merupakan tempat wisata yang instagramable gitu, tiktokable gitu. Jadi ini tempat untuk foto-foto gitu, tapi tempat ini itu sangat terkenal dengan, jadi tempat ini dulu pernah dibikin sebagai latar filmnya dari Bumi Manusia yang anunya Iqbal itu, yang aktornya Iqbal. Terus juga pernah lagi dibikin film oleh sutradara Hanung Bramantyo juga yang judulnya Sultan Agung itu, yang tahun 2017. Intinya itu di sini merupakan tempat wisata foto yang berlatar ya kayak Hollywood gitulah, Hollywood versi Jogja. Jadi nanti ada latar-latarnya yang model kayak VOC, ada yang model-model Belanda, ada yang Jawa banget, ada yang macam-macam, nah gitu pokoknya. Nah, kita seperti apa tempatnya ya kan? Pertama kita harus parkir kendaraan dulu ya teman-teman. Nah, parkir kendaraannya di sini itu bayar seikhlasnya. Wah, bayangkan di sini tuh tempat wisatanya bayar seikhlasnya ya kan. Jadi teman-teman kalau main ke sini ya bayar ya seikhlasnya berapa lah, pokoknya bebas. Dengan membayar itu nanti bisa menikmati wisata yang ada di dalam. Tapi tidak semua wisata bisa dinikmati ya. Jadi ada beberapa tempat wisata yang mengharuskan kita membayar tiket lebih ya kan. Ada 3 tempat wisata itu harus bayar tiket 10.000, 10.000 dan 10.000. Itu ada 3 tempat gitu. Itu kalau pingin mendapatkan tempat foto yang lebih detail lagi. Nah gitu teman-teman, tapi jangan lupa untuk peduli lindungi dulu untuk masuk. Setelah kita melakukan scan barcode peduli lindungi ya kan, lalu kita langsung saja menuju tempat wisata Studio Gamplong di Jogja ini ya teman-teman. Wah, kita bisa lihat ya, begitu luasnya itu. Kita langsung disodori kayak ada apa itu, ada kayak gapura gitu, gapura model candi gitu ya kan. Dan tempat masuknya ini cuma 1 pintu ya dari sini, ini dari 1 jembatan ini. Dan kebetulan kita bertepatan dengan ini ada rombongan dari wisatawan lain ya. Ini mungkin kayak ini foto perpisahan kelas gitu ya kan. Jadi di sini juga bisa buat foto prawedding, bisa buat foto perpisahan kelas, bisa buat bikin film, itu bisa semua. Dan itu nanti tanya aja ke apanya itu, ke customernya ya, customer service-nya gitu, nanti dijelaskan biayanya. Tapi karena di sini saya sebagai wisatawan lokal ya bayarnya seikhlasnya gitu teman-teman. Dan jangan lupa untuk cuci tangan ya. Di sini sudah disediakan tempat cuci tangannya gitu, ada sabunnya dan tempatnya antik gitu ya, dari bambu-bambu gitu. Mungkin menyesuaikan dengan Studio Gamplong itu sendiri teman-teman gitu. Pokoknya di sini harus protokol kesehatan ya. Kalau belum ada peduli lindungi belum bisa ke sini. Jadi harus sudah vaksin, terus aplikasi peduli lindungi bisa melalui Gojek dan Shopee dan lain-lain, lalu cuci tangan dan kita langsung bisa menikmati wisata Studio Gamplong ini. Nah, kita bisa lihat ya, dilarang merokok ya kan, dan wajib menggunakan masker gitu teman-teman. Kamera selain HP wajib memakai permit card informasi gitu. Jadi wajib memakai permit card untuk yang apa itu, kamera profesional ya, untuk dan lain-lain gitu. Dan di depan itu ada dana operasional sepantasnya. Nah, itu jadi teman-teman kalau masuk ke sini sebagai wisatawan lokal gitu, bayar aja sepantasnya ya, bebas berapa aja. Itu sebagai ya biaya operasionalnya sini ya kan, buat biar kebersihan juga. Setelah kita membayar biaya operasional ya sepantasnya itu, kita langsung mengunjungi tempat ini informasi. Nah, di tempat informasi ini ada 4 tiket ya. Itu 4 tiket itu ada 3 tiket untuk masuk ke studio yang lebih detailnya lagi. Cuma saya nggak beli. Dan ada 1 tiketnya lagi tuh harganya 35 untuk naik keretanya. Nanti kita bisa lihat kereta besarnya seperti apa. Intinya apa itu namanya, saya tidak membeli tiket semuanya ya teman-teman. Jadi saya mencoba untuk wisata murah.
wisata murah ya kan, kita bisa dapetin apa aja gitu teman-teman ya kan. Maksimal budgetnya teman-teman kan kadang ada yang minimal berapa maksimal berapa. Kalau budgetnya teman-teman syukur-syukur lebih bisa menikmati tempat yang ada di yang lebih-lebih di dalamnya. Nanti kita bisa lihat lah seperti apa tempatnya, nanti kita cuma melewatin aja seperti apa gitu. Dan ini jangan lupa untuk mengisi. Jadi setelah kita ngisi-ngisi yang tadi saya jelaskan itu, di sini juga ngisi lagi. Ini namanya daftar tamu lah istilahnya, tapi online gitu. Setelah kita mengisi online daftar tamu, kita langsung bisa menikmati studio Gamplong ini teman-teman. Tuh kita bisa lihat ya, ada gapura besarnya gitu kayak candi gitu, dan kita bisa langsung disodorkan oleh rel kereta ya kan. Kereta api seperti apa yang ada di sini kita bisa lihat ya, itu kereta api yang ada di depan itu. Wah, itu cuma satu gerbong doang, itu kan model-model Belanda gitu ya. Itu yang tadi saya jelaskan, tiketnya harganya 35 kalau ingin menikmati kereta itu, tapi saya nggak beli. Saya jalan kaki aja. Dan di sebelah kiri ini juga ada bangunan-bangunan lawas gitu model Jawa gitu ya kan, kayak ini bangunan khas Jawa banget lah ini, tapi model atapnya itu kayak atap-atap joglo gitu. Untuk masuk ke kiri itu juga harus menggunakan tiket 10.000. Bagi teman-teman yang ingin melihat detail di situ ya monggo datang aja dengan membeli tiket terusan, bukan tiket terusan ya, tiket terpisah untuk masuk ke sini. Karena di dalamnya itu untuk tempat syuting dulunya, tempat syuting Bumi Langit, salah. Tempat syuting Bumi Manusia yang filmnya Iqbal itu, bagi teman-teman yang udah pernah lihat ya, tuh rumahnya di situ tuh ada kereta kudanya dan ada rumahnya, bagus lah di situ teman-teman. Kalau teman-teman lihat filmnya nanti kelihatan lah seperti apa gambaran dari studio yang ada di situ teman-teman. Nah, lalu kita coba susuri rel kereta yang ada di sini ya. Kalau rel kereta langsung dia terusan ke sebelah kanan gitu, tapi kalau yang jalan kaki kita mengikuti jalan setapak yang warna merah ini menuju ke kiri. Nah, kita bisa melihat banyak banget apa tuh istilahnya ya, bangunan-bangunan tua lah ya gitu. Itu ada yang semi permanen dan ada yang permanen, tapi saya kurang tahu ya, maksudnya kurang tahu detailnya mana yang permanen dan mana yang tidak permanen. Nah, kita di sini melewati sebuah jembatan kuno. Wih, ini kan seakan-akan kuno gitu ya, jembatannya tuh kayak zaman dulu gitu, ada rantai-rantainya, ada besi-besi tua gitu ya kan. Wah, ini buat foto bagus banget ya kan. Lalu kita setelah melewati jembatan ada tulisannya Van Donker. Wah, ini pasti bahasa Belanda ini. Bener gak sih bahasa Belanda gak sih? Nah, di bangunan ini kita bisa langsung foto ya kan, karena gerbangnya itu modelnya kayak apa itu, kayak Belanda banget gitu, gerbang gede model kayu gitu. Lalu kita coba ikutin jalan setapak yang warna merah ini, dan di depan kita bisa lihat ya tulisannya adalah, bentar kita lihat sebelah kiri ada apa ya. Ya ini bangunan-bangunan yang saya bilang tadi ya, bangunan lawas gitu, dan tulisannya adalah Surabaja ya. Itu kalau zaman dulu Surabaya ya kan. Kalau ejaan dulu Baja, itu bacanya Surabaya teman-teman. Nah gitu, dan kita langsung akan bisa menikmati studio Gamplong yang lebih detail di dalamnya gitu teman-teman. Nah kalau bangunan yang di depan ini toilet teman-teman, yang sebelah kiri ini, toiletnya aja bangunannya model lawas gini, keren banget ya, kayak zaman-zaman Belanda VOC gitu loh. Keren banget. Memang di sini tuh wisata foto-foto teman-teman. Jadi banyak wisatawan yang mencoba untuk foto-foto dengan background bangunan-bangunan lawas dan mobil lawas juga. Wah, ini ada apa ini? Pintu-pintu kusennya tuh zaman dulu banget loh, keren banget ya. Bener-bener kayak studio. Ini kalau di Malang mungkin kayak museum angkot ya, tapi cuma ini versi Jogjanya ya kan. Ini karena juga tempat pembuatan film juga gitu. Dan kita bisa lihat bangunannya itu didesain sedemikian rupa untuk ya mungkin untuk kebutuhan studio ya. Memang jelas banget ini untuk kebutuhan studio. Jadi ada tulisannya toko berkah ya, optik sukses ya kan, dan font-fontnya dan warna-warnanya itu warna-warna lawas gitu loh ya, old school banget ya. Ini mungkin tahun 70-an mungkin ya, atau 60-an lah, ini pasti jadul banget ini. Wah, kita bisa lihat dan ada barang-barangnya juga dipajang di di dalam bangunannya, yaitu mungkin untuk memperkuat bangunannya tuh lawasnya itu seperti apa gitu. Dan mobil-mobilnya ini kan mobil-mobil zaman dulu gitu ya. Ini keren banget sih. Ini mungkin foto private tuh kan. Ini mereka pasti foto private teman-teman. Jadi teman-teman kalau bingung mau foto private di mana, bisa foto private di sini ya kan, bersama fotografer profesional Anda.
Dan kita bisa lihat ya banyak bangunan ini keren banget, sangat megah-megah ya. Ini ada kita sambil melewati rel kereta yang tadi. Nanti keretanya tuh juga lewat sini teman-teman. Jadi keretanya tuh ambil penumpang dari sana lalu bisa langsung menuju ke tengah-tengah apa ini namanya arena dari studio Gamplong itu sendiri. Wah, dan kita bisa lihat ya di pojokan ini. Wih, kalau kita lihat itu suasananya udah kayak di ini kota koboi. Kalau kota koboi juga kayak gini kan. Wah, ini kalau ada kudanya ini bisa tambah keren lagi nih ya. Dan kita bisa lihat ya tulisannya aja juga Meripat Lawas Antik Galeri. Wah, semuanya antik lah teman-teman di sini tuh. Dan kita lihat ya banyak wisatawan foto-foto gitu. Dan kita coba untuk memasuki sana ya, itu namanya apa tuh? Tukang rongsok. Wah, ini tempat rombengan ya, tempat rongsokan gitu. Dan kalau mau masuk sini ternyata harus pakai tiket yang saya jelaskan tadi ya, bayar 10.000 itu tiket yang terpisah gitu untuk menikmati lebih detail di dalamnya. Itu juga ada keretanya dalamnya. Tapi kita coba cuma bisa ngeliatin depannya karena saya tidak beli tiket. Jadi teman-teman yang lagi ada di Jogja bingung mau kemana wisatanya itu aja, monggo datang aja ke studio Gamplong ya. Pokoknya di maps nanti saya letakin di deskripsi. Pokoknya jelas itu nanti letaknya di mana. Pokoknya nggak mudah tersesat kok. Jelas jalannya jalan aspal gitu. Dan kita bisa lihat, kita coba untuk menelusuri bagian-bagian sampingnya ini. Wah, ada sol sepatu ya kan, ada model Pertamini ya kan, Pertamini gini. Ternyata ini adalah bengkel ya kan, bengkel zaman dulu gitu, ada servis segala merek sepeda motor dan ada onderdil-onderdilnya itu loh, kerennya tuh ada spare partnya itu untuk memperkuat properti dari studio Gamplong itu sendiri. Wah, ini ada sol sepatu juga dan ini ada gerobak-gerobak dan ada becak-becak ya. Wah, becaknya macam-macam itu. Dan kita lihat, kita coba masuk di area yang sebelah sini. Ini juga bangunannya itu apa ya, yang bikin unik itu ini loh, gentengnya, terus kanopinya itu zaman jadul banget lah. Terus apa tuh kusen pintunya, jendelanya itu waduh jadul-jadul banget, model-model kayu yang gede-gede gitu. Dan kita bisa lihat ya lantai 2-nya itu ya ampun, itu railingnya tuh loh, itu ukir-ukiran zaman dulu itu loh. Wah, ini dan kita becak-becak zaman dulu, gambarnya tuh mbak-mbak seksi. Dan kita bisa lihat sebelah kiri ini juga, oh ini kayak mungkin tiket yang lain ya, mungkin tapi itu lagi ditutup nggak dibuka, mungkin di hari lain terus dibuka ya, itu juga kurang tahu itu tempat apa. Kayaknya tempat kayak candi besar gitu, rumah besar joglo gitu di situ. Dan kita lihat sebelah sini juga ada gerobak roti bakar doi ya kan. Terus ini juga ada bangunan oriental, guys. Ini kayak zaman-zaman pada waktu itu tuh, zaman VOC itu campur-campur ya, ada yang Chinese, ada yang Belanda, ada yang pribumi. Wah, pada zaman itu kan itu ya, mereka kan yang menghuni Indonesia ya sangat besar. Bahkan ada yang Jepang juga ini biasanya gitu. Dan kita coba untuk menelusuri daerah Kumuh ya. Ini namanya daerah Kumuh yang sering ada di film-film itu. Nah, ini ternyata studionya seperti ini teman-teman. Sebenarnya itu ya nggak kumuh banget ya. Ini karena semua apa itu namanya ya, manipulasi bangunan di tempat sini supaya terlihat kumuh dan kesannya itu kayak bangunan kumuh yang ada di pinggir sungai gitu teman-teman. Tapi ini bener-bener keren banget ini kalau buat foto itu kan. Wih, seakan-akan ini tuh kita beneran yang ada di bangunan pinggir sungai yang kotor banget gitu loh. Tapi ternyata tidak sekotor itu teman-teman. Tapi memang ini sebenarnya ditata ya dengan properti-properti yang mereka telah siapkan gitu teman. Tapi hebatnya tuh mereka ini bisa dapat seng yang karatan gini ya kan, terus kayu-kayu yang udah kayak lapuk-lapuk gitu, lalu ada kursi-kursi warna-warni yang model zaman dulu gitu. Kita coba masuk ke salah satu rumah, wah ya beneran dari kayu ya teman-teman. Wah ini, dan kita berada di pinggir sungainya ini loh. Ini sungai buatan ya ini. Wah keren banget ya ini. Wih, teman-teman kalau foto di sini pasti keren banget. Bikin video di sini juga keren, guys. Monggo datang aja. Jadi kalau ada yang luar kota nonton video ini, kalau ke Jogja itu nggak semelulu-melulu keraton, museum, pantai, karena ada tempat yang seperti ini teman-teman. Jadi bisa buat foto, bisa buat pamer ya kan, ke keluarga, ke teman-teman kamu yang ada di kotamu. Ini yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, yang ditutup itu yang bangunan sebelah kanan ini kayaknya model joglo itu, tapi kayaknya nggak dibuka. Itu teman-teman. Dan ini kita sudah berada di ujung dari perjalanan studio Gamplong teman-teman. Gitu
gitu. Semoga video ini informatif ya. Ini videonya nggak lama-lama banget ya kan. Semoga informatif dan teman-teman kalau ke Jogja sempat-sempatin datang ke sini karena ini keren banget buat foto-foto. Kalau begitu cukup sampai di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.